Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang use case. Ya, apa sih use case? Ya, use case adalah modeling tools ya, itu untuk permodelan yang berorientasi dengan objek alat bantu kita untuk merancang aplikasi. Nah, saya akan share dulu ininya. Bentar. Ya, use case diagram. Ya. Use case diagram ini, dia akan menceritakan apa sih yang sistem akan lakukan. Gitu. Jadi fokusnya lebih ke sistemnya, ya, dan menekankan apa yang akan diperbuat sistem dan bukan bagaimana sistem itu akan bekerja. Nah, untuk menggambarkan fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem, nah di sini ada dan juga dia akan menggambarkan kebutuhan dari sistem dari sudut pandang user. Makanya disebut dengan use case. Nah, untuk mendefinisikan kebutuhan, ya, jadi dalam sebuah proyek itu diperlukan yang namanya kita akan mendefinisikan kebutuhan klien, ya. Nah, ini disinilah kita harus benar-benar dengan cermat mengetahui, mencatat kebutuhan semua kebutuhan user, jangan sampai ada yang ketinggalan. Loh, kenapa? Jika ada yang ketinggalan nanti kita akan repot. Jadi begitu prototyping sudah jadi mungkin akan ada susulan, tapi begitu sistem sudah jadi ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi di pertengahan, itu akan merepotkan tim developer untuk membuat sistem, ya. Oke. Nah, di sini dalam membuat sebuah sistem, langkah awal yang perlu dilakukan adalah terdapat ada dua jenis kebutuhan, ya. Jadi kebutuhan fungsional yaitu adalah kebutuhan pengguna dan stakeholder yang sehari-hari akan dimiliki oleh sistem, di mana kebutuhan ini akan digunakan oleh pengguna dan stakeholder. Jadi contohnya gini, apa sih kebutuhannya? Misalkan saya butuh data personil, saya butuh untuk penggajian, saya butuh untuk menginput nilai. Nah, itu seperti itu namanya fungsional. Nah, ada juga yang namanya kebutuhan fungsional, ya. Non fungsional adalah kebutuhan yang memperhatikan hal-hal berikut, yaitu performance, kemudahan dalam menggunakan sistem, keandalan sistem, keamanan sistem, keuangan, legalitas dan operasional. Jadi di sini lebih ke apa ya? Apakah sistem yang sudah dibuat itu akan mempercepat prosesnya? Apakah mendapatkan nilai lebih yang apa? Jadi kalau udah efisien itu kan otomatis berarti oh iya ya, dengan adanya sistem ini kinerja kita jauh lebih bagus gitu. Jadi tidak melihat dari fungsionalnya tapi lebih ke non fungsionalnya. Oke. Nah, oke, sebelum kita akan melanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, di sini apa manfaat dari use case diagram, ya? Singkatnya, diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem. Lalu siapa aja sih yang berhak dan menggunakan fungsi-fungsi tersebut? Siapa saja user-user yang akan juga terlibat di dalam sistem tersebut? Nah, ini diagram use case berguna dalam 3 hal, yaitu menjelaskan fasilitas yang ada, ya. Di sini adalah rekrutmen, yaitu use case baru menghasilkan fasilitas baru ketika sistem dianalisa dan didesain menjadi lebih jelas. Komunikasi dengan klien, pengguna notasi dan simbol dalam diagram use case membuat pengembang lebih mudah berkomunikasi dengan kliennya. Jadi pertama fasilitas rekrutmen, fasilitasnya apa saja ya yang dibutuhkan oleh si dibutuhkan oleh si user, lalu ada juga komunikasi dengan klien, jadi klien lebih ngerti, oh ini loh sistem yang akan saya buat gitu. Lalu ada juga membuat tes dari kasus-kasus secara umum, ya, kumpulan dari kejadian untuk use case bisa dilakukan tes kasus layak kejadian-kejadian tersebut. Oke, cukup sekian dulu pengenalan kita tentang use case diagram, dan nantikan video saya untuk melanjutkan pembicaraan tentang use case diagram. Selamat pagi.
ya. Tadi sudah saya jelaskan mungkin pengenalan dari use case itu apa. Nanti mungkin selanjutnya saya akan jelaskan tentang notasi apa yang ada di dalam digunakan di use case, terus aturannya seperti apa, ya. Jadi nantikan slide saya selanjutnya. Selamat pagi.